Video sebelumnya, kita telah membahas tentang hukum Newton, tentang gaya yang bisa mempercepat suatu benda. Namun, ada sesuatu yang kita tinggalkan. Sesuatu penting saat kita mencoba menjelaskan bagaimana suatu benda bergerak dalam kehidupan nyata, yaitu gaya gesek. Tanpa gesekan, kita akan sulit melakukan hampir semua hal. Misalkan kamu pindah ke rumah baru dan meminta seorang teman untuk datang membantu. Kamu benar-benar butuh bantuannya karena harus memindahkan rak buku dan meja besar yang tidak dapat dilakukan sendiri. Kamu mendorong rak buku, tapi rak buku tersebut tidak bergerak. Namun, ketika temanmu membantu mendorong, rak buku tersebut akhirnya mulai bergerak. Nah, ini disebabkan karena adanya gesekan. Gesekan ada dua jenis, yaitu yang pertama gesekan kinetis, itulah gaya yang memperlambat rak buku saat meluncur atau saat bergerak. Dan yang kedua ada gesekan statis, gaya yang harus kamu atasi untuk membuatnya bergerak sejak awal. Nah, mari kita bahas gesekan kinetis terlebih dahulu. Ketika kamu mendorong rak buku sehingga bergeser ke kiri, maka gesekan kinetis bekerja ke kanan. Namun, jika kamu memindahkan rak buku ke kanan, maka gesekan akan menahannya ke kiri. Gesekan kinetis juga sering menghasilkan suara, panas, atau menghasilkan keduanya, yaitu suara dan panas. Jadi, apa sebenarnya yang menyebabkan hal ini terjadi? Rak buku dan lantai kayunya mungkin terlihat halus, tetapi jika kamu melihat permukaannya di bawah mikroskop, kamu akan melihat bahwa permukaannya dipenuhi tonjolan dan lekukan kecil. Saat rak bergeser melintasi lantai, maka permukaan saling menempel, bahkan mulai membentuk ikatan antar molekul yang lemah. Tapi saat rak buku terus meluncur, ikatan ini akan putus melewati tonjolan apapun yang menempel padanya. Molekul-molekul yang baru dibebaskan mulai bangkit kembali, lalu gerakan inilah yang menghasilkan panas dan suara. Benda dapat bergerak bergantung pada bahan apa yang digunakan. Bahan yang lebih kasar memiliki lebih banyak permukaan untuk saling menempel. Itulah sebabnya rak buku akan lebih mudah digeser di lantai kayu daripada kamu mencoba menggesernya di atas karpet. Kekasaran tersebut mempengaruhi gesekan kinetis, atau sering kita sebut sebagai koefisien gesekan kinetis. Seberapa keras benda itu ditekan akan membuat lebih banyak permukaannya bersentuhan satu sama lain. Disitulah gaya normal atau Fn masuk. Jadi, sekarang kita mengetahui bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi kekuatan gesekan kinetis, yaitu koefisien gesek kinetis sebagai μk dan gaya normal sebagai Fn. Adapun gesekan statis, saat mula-mula kamu tidak dapat memindahkan rak buku, itu karena gesekan statis antara rak buku dan lantai. Katakanlah kamu mendorong rak buku dengan ringan hanya dengan satu tangan, dan rak buku tidak bergerak. Kemudian kamu mendorong sekuat yang kamu bisa, tapi rak buku masih tidak bergerak. Nah, inilah gesekan statis pasti masih mendorong ke belakang dengan jumlah gaya yang sama dengan gaya yang kamu kerahkan. Begitu teman kamu mulai membantu mendorong, rak buku mulai meluncur karena gaya dari kerja tim kamu lebih besar dari jumlah gaya gesekan statis maksimum. Bahkan, ada koefisien gesek statis yang mengukur kekerasan antara dua benda dan kita menulisnya sebagai μs. Dan gaya gesekan statis maksimum sama dengan koefisien gesekan statis dikalikan dengan gaya normal. Sama seperti masalah gaya lainnya, kita memulainya dengan diagram bebas. Sumbu ini akan berguna saat terdapat bidang miring. Ketika kamu memiliki sesuatu yang berada di bidang miring, maka gaya normal mengarah keluar bidang miring tersebut karena tegak lurus dengan permukaan dan tidak sama dengan gaya gravitasi, tapi berlawanan karena mengarah ke bawah.
Sebagai gantinya, kita harus menggunakan trigonometri untuk memisahkan gaya gravitasi menjadi dua komponen tegak lurus. Satu mengarah ke bawah di sepanjang tanjakan, dan satu mengarah ke dalamnya. Jadi, inilah cara memisahkan diagram. Sudut antara gaya gravitasi dan komponen yang mengarah ke tanjakan itu disebut theta, dan itu sama dengan kemiringan tanjakan. Ini membuat dua sisi segitiga siku-siku. Dan komponen yang merujuk ke bidang miring bersebelahan dengan sudut. Kita tahu bahwa itu akan sama dengan mg dikali kosinus sudut itu tersebut, dan begitu juga dengan gaya normal. Komponen lainnya yang menunjuk sepanjang tanjakan adalah sebelahnya sudut, jadi sekali lagi menggunakan trigonometri mg kali sinus theta.